Oke Kak, karena belum banyaknya yang masuk Kak, kita tunggu sekitar 15 menit lagi lah Kak. Oke Kak, selamat menunggu Kak.
Rocky yang kangen jo kampus gue dicolik nih lo. Di mana? Di apa bang? Di UNP itu. Oh, ke direktorat. Tania Anjing itu ya. di dalam. Pak, KRP yang kangen kampus mah. Nes, kami di ruang sidang tadi tuh.
Oke Kak, kita lanjut saja Kak, supaya nanti segera selesai ya Kak. Karena pembahasan tentang RTL ini sudah kita mulai ulas-ulas kemarin ya di modul 3. Sudah kita bincang tentang masalah RTL Kak. Itu isinya hampir sama. Sekarang ini cuma penguatan lagi. Oleh karena itu Kak, dimohon Kak Rocky Kak untuk memimpin doa kali ini Kak. Ada Kak Rocky, dipersilakan Kak. Ya Kak, nggak bisa nampilin buka kamera ya Kak. Oke, siap. Nah, baiklah kakak-kakak semuanya, untuk memulai kegiatan kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Bismillah. Doa selesai. Oke Kak Rocky, terima kasih dan kakak semuanya karena telah hadir di persiapan RTL ini Kak, 1 JP nantinya Kak. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Kak, kita masuk di rencana tindak lanjut RTL Kak. Program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Ini 1 JP Kak. Pertemuan kali ini itu cepat karena oleh karena itu Kak, kemarin sama Ervin ulas-ulas tentang RTL ini dan sudah beberapa referensi dari kakak-kakak yang sudah membuat hampir sempurna. Nanti tinggal kita memberikan perbaikan-perbaikan yang masih dianggap kurang. Nantinya dimohon kakak Arif yang dimohon untuk mengirim ke grup nantinya supaya menjadi referensi kepada kita semua. Doa bersama. Nah, ini Kak, kesepakatan bersama. Yang pertama adalah menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, ini Kak, yang pertama adalah merefleksikan pembelajaran modul 3. Yang kedua, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Agenda kita sesi ini Kak, yang pertama adalah pendahuluan kesiapan belajar, penyampaian tujuan, komitmen belajar. Kedua, refleksi awal. Yang ketiga, penyampaian RTL, pengantar tugas RTL, penilaian lini masa, dialog, diskusi, dan tanya jawab Kak. Nantinya ada penutupan setelah itu. Pendahuluan Kak. Ini Kak, tujuan pembelajaran. Peserta dapat memahami rencana tindak lanjut RTL perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Refleksi awal Kak, mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek. Bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Kemarin ini sudah kita bahas ya Kak di modul 3 tentang proyek P5. Nih, bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Ini ada juga bagaimana melibatkan voice choice ownership peserta didik dalam penerapan PJBL. Apakah pemahaman saya terhadap voice choice ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Nah, ini Kak. Yang pertama adalah pembelajaran yang berkelanjutan. Ini yang pertama adalah keterampilan berpedagogik guru PJOK yang berfokus pada peserta didik. Tujuannya, paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Selanjutnya adalah keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Nah, ini yang kemarin Erwin bilang. Apabila kita mendapatkan ilmu-ilmu yang baru, Kak, ilmu-ilmu yang bermanfaat, pengalaman-pengalaman baru, serta berbagi informasi yang sekiranya memang itu perlu gitu kita implementasikan Kak. Nah, itu implementasikan di kelas atau ke peserta didik, serta mengimplementasikan juga ke rekan sejawat Kak. Kita harus berbagi apabila kita memiliki
pengalaman baru atau ilmu-ilmu yang baru yang telah kita dapatkan diskusi bersama itu harus diimplementasikan juga kepada rekan sejawat, Kak, sehingga rekan-rekan kita tahu bahwa pembelajaran kita adalah pembelajaran yang bermanfaat yang berpusat kepada peserta didik. Dan apabila nanti ada rekan dari kita yang kurang sesuai, Kak, kita memberikan saran dengan cara yang baik dan memberikan solusi dengan cara yang baik. Ini, Kak, penyampaian RTL. Ini, Kak, pengantar tugas. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program kegiatan yang dimaksud dengan program kegiatan konkurikuler. Untuk selanjutnya, Ibu Bapak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut RTL agar kakak-kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Ini hampir sama seperti yang kita kemarin sudah mulai diskusi ya, Kak, tentang pembuatan RTL. Atau program rancangan yang ada di komunitas belajar kita. Dan nantinya yang sudah kita buat, kita harus imbaskan ke peserta didik ataupun ke rekan sejawat kita, Kak. Serta boleh dikomunikasikan dengan berupa foto ataupun video. Kita bisa memilih salah satunya, Kak. Mau di dalam Canva atau di dalam PowerPoint kita masukkan video bisa, atau link drive-nya nanti biar bisa dibuka oleh sama yang pelihat dan tim penilai. Boleh juga berupa foto, kalau foto tidak perlu pakai link ya, Kak. Kalau foto langsung saja. Tapi kalau video, kalau di Canva kita pakai link saja, Kak, supaya nantinya bisa dibuka oleh pelihat dan oleh tim penilai. Ini, Kak, pengantar tugas. Nih, sebelum merancang program kegiatan, kakak-kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Nah, ini mirip kayak kemarin, Kak, pertemuan modul 3.1C1 yang kemarin tentang penggunaan aset dalam kombel kita. Nah, itu pemanfaatan aset apa saja yang ada bisa kita pergunakan, Kak. Alhamdulillah kalau seumumnya di sekolah kakak atau di daerah kakak itu memiliki aset-asetnya sudah terpenuhi semua, jadi aman. Tetapi kalau di sekolah-sekolah yang belum lengkap dalam pemberdayaan asetnya, kita memanfaatkan aset yang ada saja. Jadi tidak perlu diambil pusing, kita ambil saja aset yang ada di sekolah kita, aset yang ada pada diri kita, atau aset yang ada di daerah kita, itu kita pergunakan secara semaksimal mungkin, Kak. Nah, selanjutnya, Kak, rencana tindak lanjut yang dikembangkan kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi tujuan program, selanjutnya kelengkapan rencana dalam struktur program, yang C keterlibatan komunitas, yang D rencana evaluasi program. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi berjalan. Yang kedua, notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK, bahan tayangan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Yang ketiga, dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lainnya yang relevan. Rencana tindak lanjut. Rencana langkah selanjutnya, karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Sukan Ratnaka. Ini dari pakar ya, Kak, ya, kata dari pakar. Mudah. Penugasan mandiri. Rencana tindak lanjut RTL perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khusus peserta dapat memahami rencana tindak lanjut RTL perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Nah, ini, Kak, contoh syarat untuk pembuatan RTL kita, Kak. Di sini ada bahan yang perencanaan biasanya proyek melalui komunitas belajar. Bentuk rencana tindak lanjutnya RTL-nya, Kak,
bahan tayang rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar maksimal 9 slide ya Kak. Kita bikin 9 slide Kak. Bisa di dalamnya itu nanti videonya atau foto-foto yang dokumentasi yang relevan untuk mendukung bahwasannya RTL kita yang kita rancang itu benar dilakukan Kak, dan benar memang dijabarkan kepada rekan sejawat. Nah, komponen programnya Kak ada judul program atau kegiatan, kedua ada latar belakang, ketiga tujuan program, keempat capaian langkah dan hasil untuk diharapkan untuk setiap tujuan. Yang kelima, struktur. Nah, ini coba Ervin save ya Kak, di screenshot supaya nantinya bisa untuk referensi dan panduan Kakak membuat RTL-nya Kak. Nah ini Kak. Yang kelima, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Ketujuh, rencana evaluasi. Kedelapan, kemungkinan tantangan. Keterangan. RTL yang kakak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Selanjutnya, Ibu Bapak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Seperti yang kemarin Ervin bilang Kak, itu memang harus diimbaskan di sejawat kita, didokumentasikan Kak berupa video ataupun nanti foto. Nah setelah itu diskusikan kembali ke peserta didik. Apabila program kita itu akan mengimbaskannya ke peserta didik, berarti kita harus ada dokumentasi atau video dengan peserta didik juga. Sini unggah tugas seperti bahan tayang, notulen, acara diskusi bersama KBS, video atau foto atau dokumen lainnya yang relevan di LMS. Yang keempat Kak, selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Ini Kak, penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, ini juga di screenshot ya Kak ya. Supaya untuk panduan juga nantinya dalam pembuatan RTL. Sudah kan nanti akan kirim di grup ya. Ini judul program kegiatan. Judul program atau kegiatan berkenaan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, jadi yang kemarin sudah dibikin Kak, ini bisa untuk referensi Kak. Yang sudah kita diskusikan bersama kemarin. Nah, ini bisa kita menjadikan panduan atau referensi untuk pembuatan RTL ke depannya. Jadi kita nanti tinggal mengedit saja, mengasih foto atau link drive-nya kalau ada videonya. Ini Kak, uraian secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari kaitan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Bapak Ibu juga dapat mengembangkan model pembelajaran yang Bapak Ibu miliki untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Bapak Ibu dapat melihat kembali ke modul 2.3, 2.4, dan 2.5. Latar belakang Kak, pastikan di latar belakang Ibu menjelaskan bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan murid akan dipromosikan didorong dalam program tersebut. Jelaskan konteks program. Ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada. Berdasarkan pemetaan aset, kaitkan dengan yang telah Bapak Ibu dilakukan di modul 1.2 sebelumnya. Nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap pada program kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa sambil diambil misalnya dari hasil survei atau interview dengan murid, orang tua, data pencapaian murid, pemetaan aset, dan lain sebagainya Kak. Nah ini Kak, definition scratch dulu.
Nah, ini Kak yang ketiga, tujuan program. Bagaimana ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Tujuan program atau kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. 4. Capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Nyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan dan yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program untuk setiap capaian. Berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Nah, selanjutnya langkah-langkah tindakan atau harus bersifat praktis dan spesifik dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program atau kegiatan ini. Kaitkan dengan suara pilihan atau kepemilikan murid kembali. Seperti pada saat kita sama-sama mempelajari SEM, Support Education Model, peserta didik yang sudah dibekal dan siap juga memungkinkan untuk berkontribusi dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek itu sendiri. Artinya, proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tapi peserta didiklah yang menjadi pemeran utama dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan hingga menyelesaikan tantangan di dalam proyek. Guru melakukan pendampingan selama proses proyek. Kaitkan dengan lini masa, tanggal mulai dan tanggal berakhir untuk setiap langkah tindakan. Berarti ini kita merujuk ke SEM ya Kak. Walaupun nanti model pendidikannya adalah model pendidikan kebugaran Kak. Tetapi di situ harus dimasukkan peserta didiknya Kak. Mamanya kayak kemarin senam SKJ ya Kak ya. Anggap saja anak itu sudah hafal duluan karena mendapatkan pelatihan duluan di luar. Jadi nantinya anak itulah yang akan memandu guru-gurunya untuk belajar gerakan senam SKJ-nya Kak. Nah, seperti itu. Jadi nantinya yang melatih di senam SKJ itu bukanlah gurunya, tetapi murid-muridnya yang sudah kakak atau guru olahraga sudah dibina dan diajarkan. Setelah itu diimbaskan yang pertama ke pendidik atau ke gurunya dia sendiri dan selanjutnya ke teman-temannya Kak. Seperti itu Kak. Yang kelima dan 6 ini struktur program mitra komunitas belajar. Izin Kak untuk di screenshot dulu supaya nantinya bisa dibaca-baca tentang panduan-panduan pembuatan RTL ini Kak. Ini ada 9 Kak, baru sampai 5 dan 6. Nah, ini Kak, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah. Jelaskan skala program atau kegiatan yang merinci ukuran dan detail target populasi kelas atau usia. Jelaskan pengaturan program kegiatan. Ini harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program dengan kapan program atau kegiatan itu akan dilakukan. Identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program atau kegiatan ini. Gunakan informasi pemetaan aset di modul sebelumnya. Contoh struktur dan rekas jawab dalam KPS. Ini contohnya Kak. Contoh nama proyek Yuk Gerak. Joni, guru mapel PJOK. Berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha bagaimana gerak dilakukan. Bagaimana dari modul pendidikan gerak. Nah ini yang seperti Ervin ulas tadi. Penugasan serta penyiapan rubrik penilaian disebut. Yuni, guru mapel IPA, berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas memanfaatkan ragam gerak dan gaya termasuk dengan rubrik penilaiannya dan lain sebagainya. Indra Sari, guru mapel bahasa Indonesia, berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas persiapan penugasan presentasi. Peserta dapat berupa galeri work, PPT atau video pendek dan penyiapan rubrik penilaian dan lain sebagainya. Jadi di sini Kak bekerja sama dengan guru-guru yang lainnya Kak. Pasti harus ada Kak dengan guru-guru yang lainnya itu dimasukkan Kak. Dan setelah itu
nantinya peserta didik akan mempresentasikannya di depan teman-temannya bahwasanya ada program di Kombel Belajar Sekolah, dan anak-anaklah yang akan menerangkannya di depan kelasnya. Nah, seperti itu. Jadi guru di situ hanya mengawasi dan menjadi fasilitator dan mengarahkan apabila adanya nanti yang kurang tepat atau kurang pas. Selanjutnya, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas sekolah. Jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program atau kegiatan ini. Fokuskan pada bagian Ibu Bapak akan menggunakan sumber daya yang Anda implementasikan, asset based thinking. Nah, ini Kak. Ini sudah pernah kita bahas juga di modul titik berapa itu, ada kita bahas itu tentang asset based thinking. Nah, udah Erwin screenshot, nanti Erwin bagi ya Kak ya. Di sini rencana evaluasi. Nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan dari siapa. Ibu Bapak akan mengumpulkan informasi. Murid-murid yang akan mengikuti program, staf, anggota komunitas belajar dan sekolah, dan bagaimana setiap individu ini nantinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Jelaskan alat pengumpulan data yang akan digunakan, misalnya wawancara, survei, refleksi murid, dan lain sebagainya. Kemungkinan tantangan. Jelaskan kemungkinan tantangan yang akan dihadapi pada saat implementasi dan rencana solusi yang Bapak Ibu rekomendasikan untuk mengatasi tantangan itu. Ibu Bapak dapat menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah didapat dari modul 3.1 menggerakkan komunitas belajar untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat saat mencoba mencari solusi atas tantangan tersebut. Izin Kak ini untuk meng-share yang sudah Erwin masukkan tadi Kak. Saya masukkan di tugas akhir ya Kak ya. Grup tugas akhir PKG PJOK. Kerpen. Oke Kak. Ya, Kerpen. Kalau saya lihat beberapa referensi dari terkait RPL ini kan, punya teman-teman yang angkatan 1 itu kayaknya kebanyakan mereka itu hanya video Kerpen, ke video seperti mensosialisasikan gitu program mereka. Betul Kak. Kepada pihak sekolah maksudnya kan, ya juga guru rekan sejawat mereka sesama PJOK gitu kan. Iya. Tetapi kalau kita merujuknya ke SEM-nya Pak, dan juga pembentukan panitia kepada peserta didik Kak. Oh gitu ya. Nanti ditampilkan aja PowerPoint, habis itu foto bersama-sama anak-anak tuh udah tuh Pak. Tambahkan itu. Iya. Jadi ini belum sampai ke programnya Pak, bukan pelaksanaan nanti sampai jauh sampai pelaksanaan program bukan Pak, cuma perancangan program sebelum dilaksanakannya itu Pak. Iya.
Udah Erwin screenshot tuh Pak, tak masukin ke grup. Udah ya. Kelihatannya sinyal ini. Open. Nah, udah Erwin masukkan ke elemen, tinggal untuk panduan Kak untuk pembuatan nantinya. Udah di grup Kak ya. Di grup Kak. Iya ya. Aspek penilaian rencana tindak lanjut RTL, tujuan program, kelengkapan rencana dalam struktur program, keterlibatan komunitas dalam sekolah, rencana evaluasi program. Nah ini Kak, ini ada alur dalam pembuatan RTL Kak. Ini yang pertama penyusunan rencana tindak lanjut setelah sesi pengantar RTL. Ini menyusun mengunggah di LMS RTL dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto, kegiatan notulen, catatan diskusi KBS terkait RTL penjukan yang diperpusat dan dokumen lainnya yang relevan. Rentannya 6 hari dari sesi pengantar RTL Kak. Ini setelah itu penilaian RTL diunggah. Nanti habis itu kita masuk lagi di tanggal 18-an Kak, umpan balik RTL. Setelah 6 hari penyusunan. Kalau tidak salah memang tanggal 18. Kalau pakai gini bagusnya foto-foto aja nih Kak. Kan langkah-langkah kita membuat program sampai akhir kan gitu nak. Ya Pak, mirip kayak yang kemarin dibikin ke Arif itu loh Kak. Itu tinggal ganti foto, dikasih aja foto-fotonya lagi. Dalam pembentukan panitia, dalam pemaparan ke rekan sejawat, tinggal ngasih fotonya itu aja Pak. Selesai itu. Iya ya. Pembuatannya dalam bentuk PTT atau gimana tuh Kak? Bentuk Canva atau PPT aja yang gampang Pak. Oh gitu ya. Ya. Cari yang mudahnya aja Pak. Berarti sesuai langkah yang Kak Ervin berikan ini ya, contohnya. Ya ada suruh membuatnya 9 slide tadi kalau nggak salah Pak ya. Iya 9. Nanti tinggal ngedit aja Pak, yang kemarin sudah kita diskusikan tempat Kak Arif tuh udah bagus tuh Kak. Tinggal diedit aja, tambahi foto atau diganti programnya. Nah, ini Kak, ini tinggal diskusi Kak tentang penugasan RTL. Kalau mamanya masih ada yang diragukan Kak. Kalau enggak, sekarang aja kita berbagi nih Kak. Jadi ini kalau Kak Arif sudah masuk, ini suruh langsung berbagi aja di grup Kak. Supaya tidak lupa lagi nantinya. Iya. Biar bisa dipakai bersama ya Kak ya. Yang kemarin tuh sudah bagus tuh Kak. Tinggal menambah foto, kalau yang mau diganti program nanti, kalau enggak lanjutkan saja itu. Ini berarti kita sudah selesai nih Kak
modul 1, 2, 3 sudah selesai. Kita sekarang sudah masuk pengantar RTL. Sudah pula kita selesai Kak. Nantinya tinggal pembuatan RTL dan kembali lagi ketemu di 18 ya Kak ya. 18 November nantinya. Lama Kak, lumayan libur, kita nanti ketemu di tanggal 18. Nah, selama itu nanti ada juga tugas-tugas refleksinya Kak, dikerjakan Kak. Ada pula tugas-tugas tadi tertinggal Kakak. Coba nanti Ervin rekap lagi Kak, tugas-tugas mana saja yang lupa mengirim atau belum sempat mengirim. Nantinya Ervin nanti coba Ervin rekap seperti kemarin, supaya nanti di akhir kita tidak mengejar-ngejar lagi tugas Kak. Nantinya kita saling berbagi saja tugas nanti Kak. Ini ada juga tadi beberapa tugas yang belum terselesaikan ya Kak. Nanti bisa berbagi aja di grup dan dimasukkan, diganti namanya, dimasukkan nantinya di LMS-nya Kak. Atau kalau mamanya terkunci, minta tolong sama admin kita Nara supaya dibuka nantinya Kak. Jadi sebisa mungkin Kak, permohonan Ervin selama libur ini kita melengkapi Kak. Jadi nanti pas penutupan akhir pembelajaran PKG PJOK ini tidak ada lagi tugas yang masih terkendala belum dikerjakan Kak. Jadi supaya kita nanti bisa mendapatkan hasil yang baik Kak. Jadi dimohon, Ervin mohon sekali untuk melengkapi tugas-tugas yang akan datang dan yang terlampaui kemarin-kemarin Kak. Kakak-kakak mana tahu sudah dibikin cuma lupa atau belum sempat mengirim, tolong dikirim segera Kak. Nanti biar Ervin merekap Kak, supaya nanti bisa diingat-ingat kembali tugas-tugas yang terlupakan Kak atau belum sempat mengirim. Ini kita sudah diskusi. Kalau tidak ada yang ditanyakan atau didiskusikan, berarti kita tinggal menunggu aja waktu ini sampai selesai Kak. Setelah itu kita bisa menjalankan aktivitas kita selanjutnya. Berarti alhamdulillah Kak, dari modul 1, modul 2, modul 3 sudah selesai. Sudah selama ini juga kita bersama Kak. Alhamdulillah. Jadi nantinya mohon diimbaskan ke peserta didik dan rekan sejawat Kak. Tunjukkan bahwa pelatihan kita selama 3 bulan ini bermanfaat baik dan berimbas baik ke peserta didik, bahkan ke sekolah serta rekan sejawat kita Kak. Jadi kita memiliki tanggung jawab nih Kak untuk mengimplementasikan semua ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan selama 3 bulan ini Kak. Kita berbagi pengalaman juga kan nantinya, praktik baik ke rekan sejawat, serta memantapkan lagi belajar kita. Walaupun yang kemarin diajarkan itu sudah semaksimal, sudah sebaik mungkin, tetapi setelah kita mengadakan diskusi bersama selama 3 bulan ini, kita harusnya menjadi jauh lebih baik dari yang kemarin Kak. Dan dicoba-coba juga Kak tentang pembelajaran SEM ini. Sebenarnya enak Kak kalau sudah di sekolah pelaksanaan pembelajaran Kak, sudah Ervin coba-coba juga kelas tinggi. Enak Kak, kita kasih materi, anak yang menyusun pun. Kita tinggal menunjuk aja, enak Kak. Jadi kita terangkan sebelumnya, nantinya dibawa pulang, di kelompoknya ditunjuk kelompok 1 bisa tugasnya ini ya, diberikan video. Kalau untuk anak SD ya Kak ya, karena kalau anak SD kita agak kesulitan kalau mereka disuruh langsung membuat suatu latihan atau latihan kebugaran atau latihan passing, itu kelihatannya masih kesulitan. Kalau sudah SMA atau SMP kelihatannya sudah mulai mahir lah untuk mencari referensi. Nah, tapi kalau yang siswa SD Kak, kalau Ervin gitu Kak, Ervin berikan video pembelajaran besok seperti ini ya, kelompok 1 tugasnya untuk menyusun kon, memimpin doa dan lain sebagainya. Jadi enak Kak. Nah, Ervin masuk tinggal mengulas, belajar sedikit, keluar kelas, yang mengambil alat, membalikkan alat, menyusun alat, memimpin temannya, itu semuanya rekan-rekan mereka sendiri Kak. Kelompok 1 itu Kak. Nanti berlanjut gantian kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok selanjutnya.
Enak Kak, sebenarnya kalau SEM ini sudah kita lakukan dalam pembelajaran PJOK khususnya enak Kak. Kita cuma tinggal menjadi kayak seperti fasilitator, memandu dan membantu apabila nanti adanya yang kurang pas Kak. Jadi kita cuma mengawasi dan memandu Kak, dan memberikan support dengan mengapresiasi juga usaha-usaha dari peserta didik dan mengoreksi gerakan, itu penting Kak. Nah, jadi Ervin juga sudah mulai nih Kak, SEM ini dari kelas 4, 5, 6. Enak Kak, datang pembelajaran ini anak nanti yang akan mengingat, Kak sekarang kelompok 1 tampil. Nah, tinggal ambil ini kunci gudang. Nah, nanti setelah selesai dikumpulkan bersama, masukkan di gudang. Lebih praktis dan efisien kelihatannya kayak gitu Kak. Jadi terkadang kan siswa acuh ya Kak ya, dalam pembelajaran nih. Kadang pun udah istirahat langsung lari aja pergi ke jajan, apalagi anak SD Kak, kelas 1, kelas 2. Setelah selesai boleh istirahat langsung mereka jajan langsung, tidak ada tanggung jawab rasa memiliki fasilitas sekolah atau aset sekolah Kak. Nah, dengan pembelajaran SEM ini Kak, ini bisa menumbuhkan rasa memiliki atau rasa melindungi juga aset-aset sekolah yang ada supaya dimanfaatkan dan dimanfaatkan semaksimal mungkin kepada kita semua. Nah, seperti itu Kak. Jadi di sini Ervin mohon maaf apabila perjalanan selama modul 1.1 sampai 2 dan 3 ini sampai ini Kak, banyak kata-kata, kelakuan dan perilaku Ervin yang kurang tepat dan berkenan Kak. Ervin mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan nantinya kita kembali lagi bertemu di tanggal 18 Kak. Jadi libur sangat panjang, sebentar lagi juga kita setelah usai pembelajaran PKG PJOK, dan harapan Ervin silaturahmi kita tetap Kak sampai besok-besok dan sampai selamanya Kak. Kalau pembelajaran PKG PJOK nanti menteri kita umpamanya baru, semoga saja ini berlanjut Kak. Jadi kita nanti bisa berdiskusi lagi bersama tentang PKG PJOK ini dan mengimbaskan ke teman-teman PJOK yang belum mendapatkan kesempatan mengikuti PKG PJOK ini Kak. Kita berdoa bersama saja supaya program yang sudah baik ini tidak dihapuskan oleh kementerian yang baru saat ini Kak. Semoga saja tidak. Jadi nanti kita bisa bertemu lagi di PKG PJOK dan bisa bertemu lagi di lain waktu atau di kesempatan yang lain untuk bersilaturahmi bersama Kak. Jadi mohon silaturahmi kita jangan terputus Kak, walaupun nanti program PKG PJOK mau berlanjut atau tidak itu tidak masalah Kak. Yang penting silaturahmi kita di grup atau ketemu di jalan atau di gimana kita masih lanjut Kak, harapan Ervin. Jadi supaya kerjasama kita yang sudah kita jalin selama ini tidak terputus Kak. Ini kerjasama kita sudah sangat solid, kelas 002 ini sudah sangat solid, sudah sangat kompak. Ada rekan yang kena musibah tuh gercep Kak, langsung ada tindakan, ada yang butuh bantuan langsung Kak, ada yang butuh tugas langsung diberi, ada yang butuh modul langsung. Jadi enak nih Kak, kita sudah seperti keluarga ya Kak. Jadi enak apabila kita butuh bantuan-bantuan kita langsung minta tolong aja dengan rekan-rekan kita, dengan senior-senior kita Kak. Alhamdulillah di kelas 002 ini semuanya bekerja sama dan saling membantu satu sama lain Kak. Ervin ucapkan terima kasih dan Ervin berikan aplaus dan jempolnya untuk kelas 002 ini Kak, dan para senior ini yang bisa mengayomi adik-adik juniornya ini Kak. Ervin terima kasih. Nah ini Kak, alhamdulillah kita udah selesai sesi ini Kak, dan kita nanti mulai libur dan mulai mengerjakan tugas-tugas yang akan datang dan yang sebelumnya Kak kita kerjakan nanti. Izin sebentar Kak Ervin. Oke Kak. Saya bimbangnya RTL ini karena banyak betul referensi yang dilihat kan. Ya Kak. Ada yang berupa video orang-orang itu, kemudian ada yang berupa program saja dalam bentuk foto misalnya kan, diedit lah dari Canva tadi, diberi musik-musik begitu kan. Nah, cuman waktunya itu berapa, ada ditentukan atau gimana Kervin? Oh tidak Kak, itu bebas. Waktunya bebas Kak, aman bebas itu. Ya. Yang jelas ya. 9 slide kan gitu berarti nak. Iya Kak. Oke. Kalau mau dikasih video Kak, masukkan aja di slide itu, kasih link Google Drive-nya.
atau link YouTube-nya. Oke Kak Erwin. Ini kelihatannya Kak Rocky nih di depan kamera cuma pamer baju atau gimana ini? Soalnya baru datang Kak, bajunya Kak Ahmad belum dapat. Tim saja Kak ya. Ya Kak Erit, silakan Kak Erit. Ini Kak Erit Udah sama Weti. Baju Kevin udah sama Weti, nanti malam nyampe itu di SP. Oke Kak, nanti biar Ervin langsung ke rumah Kak Weti nantinya, Bu Weti malam-malam Kak. Saya tunggu di depan rumahnya nanti Kak. Palingan nyampenya subuh, nanti sekarang masih di Padang. Ya nanti habis subuh saya ke rumah Bu Weti nanti Kak. Oke, yang penting besok pagi bisa itu pakai baju. Oke Kak, siap. Oke Kak, seperti biasa Kak, nanti sebelum mengakhiri, kalau sudah tidak ada lagi yang ditanyakan atau didiskusikan, kita foto bersama lagi Kak. Untuk absen, tolong dihidupkan kameranya Kak, di on cam kan kameranya. Walah ini enak kali nih Kak Erit nih. Ini foto apa nih Kak Erit nih? Salero Foto ya kayak makan mulai di foto. lah bagi makan dosen do. Udah enggak direkam lagi kan Kak Aman Kak. Aman. Udah saya matikan waktunya. Wah ini ya. Soker. Siapa tuh Kak Red? Makan siang Kalmen. Iya makan siang ya. Oke Kak, kita mulai foto ya Kak ya. Nanti untuk absen Kak, setelah itu bisa melanjutkan kegiatannya lagi Kak. Ini baju Kak Ahmad gak usah dipamerkan Kak, baju lama tuh kelihatannya. Oke Kak, hitungan 1, 2, 3. Yang on cam calon fasil kayak. Ayo Kak. Nah, baru masuk. Aman Kak. Wes. Oke Kak, sebelum mengakhiri Kak, tadi Kak Rocky ya, ayo Kak Rocky dipimpin untuk penutupan bersyukur Kak. Mohon Kak Rocky. Baik kakak-kakak semuanya, untuk menutup kegiatan kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita bersyukur. Syukur mulai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Kak Rocky, terima kasih Ervin berikan update polnya untuk diskusi selama ini Kak di kelas 002. Sangat nikmat sekali. Dan Ervin akhiri, sebelum mengakhiri Kak, Ervin mohon maaf apabila ada banyak salah, banyak tingkah atau kata-kata yang kurang berkenan di hati kakak-kakak semuanya. Ervin mohon maaf. Ervin akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridawrinayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diizinkan Kak kalau kakak ada melanjutkan kegiatan selanjutnya Kak. Ya. Ya, izin live dulu Kakak. Izin Kak, lanjutkan. Oke Kak Ervin, izin ya. Izin lah. Oke Kak, Izin Kak. Itu.